24 Februari tahun 2022. Langit Kiev dijatuhi oleh roket-roket Rusia. Namun, mengapa hal itu terjadi? Bab 1. Sejarah. Sejak 1954, Crimea merupakan bagian dari Ukraina, atau bisa dibilang Ukraina Sosialis Soviet Republic, bagian dari Uni Soviet. Hal itu menjadi masalah dikarenakan etnis Rusia di Crimea merasa tersingkirkan dari mainland Rusia. Lanjut ke tahun 1991, di mana negara-negara Uni Soviet terpecah menjadi negara-negara independen atau negara-negara yang merdeka. Nah, Ukraina adalah salah satu negara merdeka tersebut, di mana pada 1 Desember 1951 mereka mendeklarasikan Republik Ukraina. Kita lanjut ke tahun 1994, di mana pada perjanjian Budapest atau memorandum Budapest, negara-negara besar UNSC atau United Nations Security Council menjamin Ukraina untuk menyerahkan kekuatan nuklirnya dengan jaminan Ukraina tidak akan diserang oleh negara manapun dan penjaminan kedaulatan istilahnya. Sekarang kita lanjut kepada tahun 2006, di mana revolusi oranye terjadi. Revolusi terjadi karena pada tahun 2004 ada pemilihan umum Ukraina, di mana dimenangkan oleh Viktor Yushchenko yang di-backing oleh orang-orang etnis Rusia yang ada di Crimea dan daerah Donbas. Sementara Leonid Kuchma adalah salah satu politisi pro Eropa Barat, atau bisa dibilang kita EU, Uni Eropa, yang didominasi oleh orang Ukraina Barat. Berlanjut pada tahun 2006 itu tadi, revolusi ini terjadi karena adanya korupsi dan tidak korupsi oleh Perdana Menteri Perdana Menteri Yulia Tymoshenko, yaitu dari partainya Presiden Yushchenko itu. Adapun orang-orang mayoritas Ukraina mendukung stance dari Uni Eropa, yaitu integrasi Ukraina kepada Uni Eropa. Dan otomatis tidak lain adalah Leonid Kuchma itu sendiri. Sekarang kita lihat dari 2014 adalah Euromaidan, di mana ini adalah lanjutan dari revolusi oranye. Euromaidan itu sendiri terjadi gara-gara perjanjian yang dilalui oleh Viktor Yushchenko pada tahun 2012, di mana dia menolak perjanjian EU dan lebih memilih berpihak pada Rusia. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran di Ukraina Barat, dikarenakan seperti yang kita jelaskan tadi pada tahun 2006 itu orang-orang Ukraina Barat lebih condong ke Barat. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Rusia sebagai momentum untuk menaneksasi Crimea, di mana terjadi status quo di pemerintahan Ukraina dan Rusia mengambil alih Crimea secara diam-diam. Ini juga menyalahi secara diam-diam, di mana tentara Rusia tidak memakai atribut apapun, menduduki tangsi-tangsi militer Ukraina secara ilegal. Bulan-bulan selanjutnya juga diikuti oleh gerakan separatis di Ukraina Timur, di mana daerah Donbas menjadi basis-basis perlawanan separatis yang secara implisit disupport oleh Rusia. Dan kita balik ke poin pertama, 2022, di mana pada tanggal 24 Februari 2022 jadi invasi besar-besaran dari Rusia. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah invasi Rusia itu sesuai dengan hukum humaniter internasional atau memang ilegal? Jika dilihat secara seksama, Rusia mendeklarasikan operasi militer khusus, melainkan bukan deklarasi perang. Kedua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Rusia menginvasi Ukraina tidak melalui deklarasi militer. Hal ini salah satu juga tidak sesuai dengan hukum internasional juga. HHI sendiri ada untuk meminimalisir korban baik meninggal atau terluka. Rusia dan Ukraina di sini juga melanggar hukum humaniter internasional. Salah satunya adalah penggunaan Raja Darat, penggunaan bom cluster. Hal ini juga menyalahi pasal 1 dan pasal 2 Konvensi Munisi Cluster.
Kemudian penggunaan pasukan tanpa tanda pengenal. Hal ini menyalahi Konvensi Jenewa yang ke-1, pasal 44 ayat 4. Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin pada penggunaan pasukan tanpa tanda pengenal adalah tahun 2014, di mana tentara-tentara Rusia memakai baju atribut hijau-hijau, makanya kenapa disebut militer green man, menduduki tangsi-tangsi militer Ukraina secara ilegal di Crimea. Kemudian ada menyalahi aturan tentang prisoner of war atau bisa dibilang tahanan perang. Hal ini tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa ketiga. Yang terakhir, penggunaan tempat perlindungan sipil sebagai kepentingan militer. Hal ini menyalahi Konvensi Jenewa pasal 53. Selanjutnya bab 3, di mana teori HI masuk dalam isu ini. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan, di mana prinsip kemanusiaan menjadi nomor 1 pada saat perang berlangsung. Kita tidak boleh membunuh sipil, tidak boleh membunuh anak kecil dengan wanita serta orang tua. Yang kedua, prinsip pembeda militer dan non-militer. Seperti yang dijelaskan kemanusiaan tadi juga sama. Namun kita harus memilih lagi apa yang akan diserang, seperti target militer utama, instalasi militer, dan daerah-daerah pertahanan lainnya. Prinsip proporsionalitas, di mana para penginisiator perang tersebut harus memikirkan apakah perang ini worth it untuk dilakukan. Kemudian larangan penggunaan senjata yang merugikan berlebihan, seperti munisi cluster tadi, yang dimana pada saat bom itu diluncurkan dari pesawat maka akan menghantam tanah dengan serpihan-serpihan tersebut atau menggunakan gas kimia. Nah, itu menyalahi aturan juga. Prinsip tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Negara yang berperang harus terbuka dan transparan mengenai perang tersebut. Dimana kalau misalnya dimintai pertanggungjawaban, maka mereka harus transparan secara nasional maupun internasional. Prinsip perlindungan terhadap korban perang dan tahanan perang. Seperti yang kita jelaskan seperti poin pertama, prinsip kemanusiaan. Di sini juga tertuang perlindungan terhadap korban perang dan tahanan perang. Dimana kita harus melindungi korban perang dan tidak boleh menyerang tahanan perang. Hal itu sudah diatur oleh Konvensi Jenewa serta Konvensi dari Den Haag. Jika kita lihat bahwa adapun kedua pihak itu menggunakan taktik yang sama, di mana mereka menggunakan bangunan sipil sebagai tangsi militer. Damage control yang dilakukan Rusia juga tidak terlalu bagus, di mana mereka menggunakan amunisi cluster untuk menembakkan tentara Ukraina yang bersembunyi di kota-kota. Hal ini sebenarnya memunculkan korban jiwa yang sangat banyak. Di sisi Ukraina juga Amerika Serikat menyuplai senjata cluster juga, jadi dua-duanya bersalah dalam hal ini. Untuk perlakuan terhadap tahanan perang, kita bisa melihat bahwa keduanya melakukan pelanggaran mulai dari tidak menutupi identitas, melakukan kekerasan, dan lainnya. Jika kita lihat isu terbarunya, perang ini masih berlanjut pada tahun ini dan detik ini juga, di mana front Kherson atau di selatan masih menunjukkan perlawanan juga, sementara di timur di Donbas juga perlawanan. Oblast Zaporizhia juga salah satu menjadi frontline dari perang tersebut. Perang ini akan menjadi stalemate atau tidak bisa maju dan tidak bisa mundur, deadlock, dikarenakan Ukraina dan Rusia memiliki kekuatan yang sama. Sekian, terima kasih. Концерты мы с тобою вдвох заснемо навіки без турбота зла. Знову чаруєм ці часи епох, щоб доля знову назавжди звела.